Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore anak-anak sekalian. Siang, Bu. Siang, Bu. Ini saya masuk di kelas 10 IPA 1 ya. Iya, Bu. Baiklah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Puji syukur kita masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala agar kita di mana kita masih bisa melaksanakan pembelajaran dari ya walaupun kita harus belajar secara daring dengan Zoom di tengah pandemi ini. Semoga kalian tetap selalu semangat dan tetap termotivasi untuk belajar dan menuntut ilmu ya. Jangan patah semangat karena keterbatasan kita dalam belajar. Insya Allah jika kita tetap menjalankan protokol kesehatan, kita akan bisa segera tatap muka untuk belajar di sekolah. Baiklah, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, ada baiknya kita meluruskan niat agar materi yang kita pelajari hari ini dapat berguna untuk kita di masa depan. Sebelum belajar, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sebelum Ibu mulai pembelajaran hari ini, Ibu absen dulu ya. Iya, Bu. Iya, Bu. Anissa, Hadir, Bu. hadir. Nur Indah Safitri, ada Nur Indah? Hadir. Hadir. Fauziah Nur, Hadir, Bu. Citra Maulita Sari, Saya, Bu. Nuraisa, Saya, Bu. Adelia Artika, Saya, Bu. Rafika Usna, Saya, Bu. Natasha Sri Afrika, Hadir, Bu. Dinda Aprilia, Dinda hadir tidak? Baiklah. Jadi kita materi yang minggu lalu sudah SPLDC. Materi minggu ini sudah Ibu kirimkan di grup WhatsApp. Apakah kalian sudah membacanya? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Apa coba materi kita minggu ini? Sudah, Bu. Apa materi kita hari ini? Sistem SPLTP. Ya, Bu. Ya, betul. Materi kita hari ini itu SPLTP, sistem persamaan linier 3 variabel. Jadi di sini kita itu belajar bukan hanya sekedar belajar, masuk kiri, keluar kanan, bukan hanya itu. Jadi kita belajar itu mempunyai tujuan pembelajaran. Jadi saya berharap kalian itu dapat memahami konsep SPLTP yang pertama, dapat menjelaskan tentang konsep SPLTP, lalu menguraikan bentuk-bentuk SPLTP, dan menghubungkan masalah-masalah dalam kehidupan sehari-hari dengan menggunakan konsep SPLTP tersebut. Lalu kita menggunakan model pembelajaran flipped classroom, di mana metode pembelajaran itu menggunakan pendekatan saintifik.
Jadi kan kalian sudah ibu bagikan celukan, sudah ibu bagikan kelompok masing-masing untuk berdiskusi tentang materi ini. Nah, itulah dinamakan model pembelajaran flipped classroom. Lalu ada pun bentuk penilaian yang saya lakukan seperti biasa, saya ada penilaian psikomotorik dan penilaian kognitif. Jadi kalian harus rajin-rajin bertanya, rajin-rajin menjawab pertanyaan, rajin-rajin mengutarakan pendapat agar kalian tidak hanya dapat nilai di latihan-latihan atau PR yang saya berikan, tetapi kalian juga mendapat penilaian secara psikomotorik. Langsung saja, saya ingin menguji kalian yang kalian bilang sudah membaca materi ya. Saya tanyakan kepada kalian, apa sih definisi SPLTV itu? Ada yang bisa menjawab? Rafika, Bu. Ya, Rafika Husna, silakan. Apa itu definisi SPLTV? Menurut pengetahuan saya, sistem persamaan linear 3 variabel itu sebagai bentuk perluasan dari sistem persamaan linear 2 variabel. Tapi Bu, bedanya persamaan linear 3 variabel terdiri atas 3 persamaan, yang masing-masing persamaan memiliki 3 variabel. Seperti itu, Bu. Sudah? Sudah, Bu. Iya, itu dia ya. Jadi SPLTV itu sama seperti SPLDV, tetapi SPLDV itu 2 variabel, sedangkan SPLTV itu 3 variabel. Biasanya kalau SPLDV itu variabelnya hanya X dan Y, tetapi di SPLTV itu variabelnya ada X, Y, dan Z. Sampai sini ada yang ingin bertanya tentang materi yang tidak diketahui atau kurang dipahami? Rafika, Bu. Saya ingin Siapa nih yang ingin bertanya nih? Raise hand ya. Kalau ingin bertanya, raise hand. Saya, Bu. Citra ingin bertanya. Bu, untuk variabelnya apakah hanya X, Y, Z saja, Bu? Apakah boleh yang lain, Bu? Misalnya ayam, bebek, cacing, atau E, F, G, H gitu, Bu? Ya, terima kasih Citra. Jadi variabelnya itu tidak hanya X, Y, dan Z saja. Bisa variabel A, B, C, atau D, K, L, atau seperti yang kamu bilang tadi, F, G, H itu bisa. Dan kalau ayam, bebek, atau kambing misalnya, nah itu tuh kan terlalu susah untuk kita tuliskan di penyelesaiannya nanti. Misalnya 3 bebek ditambah 3 ayam ditambah 3 kambing sama dengan 30. Nah, untuk menyelesaikan kan agak susah, jadi kita ganti aja bebeknya itu menjadi misalkan A, ayamnya itu B, kambingnya itu C gitu. Sampai sini ada lagi? Tadi Nuraisa ingin bertanya, apa itu Nuraisa? Ya, Bu. Tadi kan Ibu bilang metode yang kita gunakan melalui metode saintifik, gitu kan, Ya. Bu. Yang saya tanyakan, apakah ada metode lain, Bu, dalam mempelajari SPLTV ini selain saintifik? Kalau metode pembelajaran itu nggak hanya saintifik, ada banyak metodenya, ada metode konvensional gitu. Tapi yang saya gunakan pada saat ini itu metode saintifik. Bentar ya. Baik, kita lanjut. Ada lagi yang ingin bertanya?
kita lanjut. Jadi kan saya sudah membagikan materi di minggu kemarin tentang SPLTP dan saya sudah menyuruh kalian untuk berdiskusi kelompok. Kan saya sudah bagikan kelompoknya di awal pertemuan kan. Jadi apakah kalian sudah berdiskusi kelompok sebelumnya? Sudah, Bu. Nah, saya ingin menguji kalian lagi. Kalau sudah berdiskusi, saya ingin bertanya, apakah ada yang berani mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya? Saya minta satu orang saja. Ada yang bisa menjelaskan hasil diskusinya? Gimana, anak-anak? Ada yang bisa menjelaskan? Hasil diskusi kalian tentang SPLTP tadi. Ya, Fauziah Nur, silakan. Ibu, Ya, Fauziah Nur, silakan. hasil diskusi kami X, Y, dan Bagaimana Fauziah Nur? Mau masuk ya Fauziah Nur ya. Yang lain ada yang bisa menjelaskan? Saya, Bu. Ya, baik Anissa, silahkan. Saya akan menjelaskan tentang hasil diskusi kami, di mana SPLTP itu adalah sistem persamaan linear 3 variabel, di mana variabelnya itu misalnya X, Y, dan Z. Dan metode yang digunakan untuk menyelesaikan persamaan SPLTP ini sama seperti metode yang ada pada SPLDP, di mana metodenya itu ada metode eliminasi, metode substitusi, dan metode gabungan. Di mana metode gabungan ini yaitu menggunakan metode dari eliminasi dan metode dari substitusi. Terima kasih, Bu. Baik, bagus sekali Anissa. Sudah menjelaskan hasil diskusi dan berani mempresentasikan hasil diskusinya. Untuk anak-anak yang lain, semoga kalian juga berani dalam menyampaikan pendapat dan mempresentasikan hasil diskusi kalian. Jadi itulah dia SPLTP itu, di mana SPLTP itu persamaan linear 3 variabel. Jadi metode yang digunakan dalam SPLTP itu ada metode eliminasi, metode substitusi, dan metode gabungan. Gabungan itu gabungan antara eliminasi dan substitusi. Jika kalian tanya, apakah ada metode lain untuk menyelesaikan SPLTP, Bu? Ada. Ada, Bu. Metode Gauss-Jordan. Nah, metode itu jarang dipelajari di dasar-dasar pengetahuan. Biasa metode Gauss-Jordan itu digunakan di perkuliahan ataupun
di jenjang SMA ada, tapi mungkin di kelas 12 jadi ini dia ya, saya jelasin sedikit lagi yang saya sebentar ya. Apakah nampak screen yang saya berikan? Pak Bu. Kenapa jelas? Pak Bu. Nah, jadi di sini itu menjelaskan tentang SLTP. Inilah dia bentuk SLTP. Bentuk umum SLTP ialah sebagai berikut. A1X ditambah B1Y ditambah C1Z sama dengan D1. Itu untuk persamaan pertama. Dalam SLTP kan ada 3 persamaan. Untuk persamaan kedua itu A2X ditambah B2Y ditambah C2Z sama dengan D2. Itu untuk persamaan 2. Selanjutnya untuk persamaan 3. A3X ditambah B3Y ditambah C3Z sama dengan D3. Inilah dia bentuk umum SLTP. Jadi dalam SLTP ini kita mencari himpunan penyelesaiannya, yaitu kita itu menggunakan tadi metode substitusi, eliminasi, dan gabungan. Cari X, Y, dan Z. Jadi nilainya itu berapa itu yang kita cari dalam SLTP. Nah ini dia ada metode substitusi. Metode substitusi itu apa? Metode substitusi itu adalah mau dibilang metode memasukkan. Misalnya kita udah dapat nilai kita masukkan ke persamaan 1, maka kita dapatlah persamaan selanjutnya, yaitu persamaan 4. Itu ada A1X dan B1X. Lalu kita dapat lagi nilai X. Jadi sudah 2 kita dapat misalkan ada nilai X, ada nilai Y, tinggal mencari nilai Z. Itu dengan metode substitusi. Lalu metode eliminasi. Metode eliminasi itu biasa disebut dengan metode bunuh faktor. Kita eliminasi, kita bunuh Y misalnya, atau kita bunuh X untuk mencari nilai Y atau Z. Langsung saja ya, kita kasih contohnya. Sudah lihat soal yang A ini? Nah, sekalian, ya, soal yang A ini untuk persamaan 1 itu ada X tambah Y tambah 2Z sama dengan 9. Untuk persamaan 2X tambah 4Y kurang 3Z sama dengan 1. Dan untuk persamaan 3X ditambah 6Y kurang 5Z sama dengan 0. Pertama kita eliminasi dulu Z, kita bunuh dulu Z dari persamaan 1 dan persamaan 2. Ini tuh kan Z itu nilainya belum sama, belum bisa dibunuh. Jadi kita buat nilainya ini supaya sama. Bagaimana caranya? Untuk persamaan 1 itu kita kali 3, untuk persamaan 2 itu kita kalikan 2. Jadi dapatlah di sini nilai Z yang sama. Walaupun tandanya berbeda, yang satu positif, satu negatif, tetapi ini tetap bisa dibunuh Z-nya. Kita bunuh. Jika tandanya berbeda, positif dan negatif, maka ini kita buat plus. Jika tandanya sama, negatif dan negatif, atau positif dan positif, maka ini kita kurang. Lanjut, didapatlah 7X tambah 11Y sama dengan 29. Itu kita lock dulu, itu kita buat persamaan 4. Lalu selanjutnya kita eliminasi lagi Z untuk mendapatkan persamaan 5. Jadi dapatlah X tambah 2Y sama dengan 4. Lalu kita eliminasi X untuk mendapatkan nilai Y dari persamaan 4 dan persamaan 5. Inilah yang kita dapat Y-nya sama dengan Y. Lalu kita substitusikan
ingin sama dengan 2 ke persamaan 5 atau ke persamaan 4 juga boleh, tapi di sini persamaan lebih ringan, jadi kita buat ke persamaan 5 sehingga diperolehlah X. Udah kita peroleh Y sama dengan 2 dan X sama dengan 1, lalu kita cari nilai Z. Di sinilah dia kita dapat nilai Z 3. Maka input penyelesaian dari ketiga persamaan tadi adalah 1, 2, dan 3 ya. Sampai sini apakah anak-anak sekalian mengerti tentang SPLTV? Sudah cukup dipahami SPLTV-nya? Sudah. Alhamdulillah ya. Yang penting kalian sudah bisa memahami. Memang kita bisa memiliki kendala di dalam memahami materi karena ya belajar langsung aja kita untuk memahaminya, apalagi secara daring sepertinya kan. Jadi ya kalian bisa belajar, semoga pandemi berlalu agar kita bisa bertatap muka segera agar ilmu yang didapat lebih maksimal. Jadi kalau sudah mengerti, Ibu tugaskan kalian untuk membuat yang pertama. Tugas pertama itu membuat mind mapping tentang SPLTV-nya. Perhatikan mind mapping. Lalu yang kedua, kerjakan latihan lalu dikumpul di grup WhatsApp. Ini dia latihannya ya. Bentar kita tampilkan. Nah ini dia latihannya. Latihannya satu soal saja. Nanti kalian kumpulkan di grup WhatsApp ya. Ayo ditulis dulu latihannya atau di screenshot juga bisa. Nanti ditulis di buku latihan. Deadline-nya cuma sampai besok saja ya. Karena kan soalnya cuma 1, jadi deadline-nya masih lama. Sudah di screenshot. Baik. Selanjutnya materi kita minggu depan itu tentang masih tentang SPLTV, tapi kita hubungkan dengan masalah di kehidupan sehari-hari. Seperti misalnya Anissa disuruh orang tuanya membeli beras 3 kilo, membeli gula 2 kilo, membeli garam 4 bungkus. Nah itu nilainya itu misalnya diminta ibu-ibu warungnya itu 30.000 seperti itu dia akan termasuk penerapan SPLTV dalam kehidupan sehari-hari. Jadi kita persiapkan ya, kalian persiapkan, kalian baca-baca, cari di internet dan di buku yang sudah dibagikan, di e-book juga ada yang sudah saya tuliskan di situ sudah ada, jadi kalian bisa membaca-baca dan memahami materi tentang SPLTV lebih dalam lagi gitu. Oke? Saya rasa sampai sini saja pertemuan kita pada hari ini. Semoga anak-anak dapat memahami dan mengerti materi lebih dalam, tidak hanya dari hari ini saja, tetapi dari referensi kalian sendiri, dari YouTube, dari internet, dari e-book yang sudah diberikan gitu ya. Jadi kalian tambah-tambah materi sendiri, cari-cari materi sendiri agar lebih mengerti lagi tentang SPLTV. Sampai sini saja pertemuan kita pada hari ini. Sebelum kita menutup pertemuan pada hari ini, ada baiknya kita berdoa untuk pembelajaran ini. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih anak-anak, kalian bisa mantap belajar hari ini. Semoga kedepannya kalian tetap semangat lagi walaupun kita berbeda. Jadi saya rasa sampai sini saja pertemuan kita pada hari ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Kalau ada kesalahan saya mohon maaf juga. Terima kasih. Saya tutup dengan ucapan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi